Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan masuk di mata kuliah materi dan pembelajaran matematika sekolah dasar. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran bilangan bulat. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama adalah tentang pengenalan bilangan bulat. Pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar itu diberikan setelah pembelajaran bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan pecahan positif. Bilangan bulat adalah penggabungan dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dengan bilangan asli negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat yaitu negatif 4, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Jadi, itu yang harus diketahui bersama ya. Dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif itu termasuk bilangan bulat. Titik 0 adalah titik yang mewakili bilangan 0. Titik-titik yang ada di sebelah kiri titik 0 itu mewakili bilangan bulat negatif, dan titik-titik di sebelah kanan bilangan 0 mewakili bilangan bulat positif. Jadi harus diingat bahwa bilangan bulat itu penggabungan dari bilangan cacah dan bilangan asli negatif. Selanjutnya, kumpulan-kumpulan bilangan bulat yang jumlahnya sangat banyak, yaitu tak terhingga, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama, kumpulan bilangan positif atau bilangan asli 1, 2, 3, sampai seterusnya. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan 0 atau 0, yaitu bilangan bulat yang tidak positif dan tidak pula negatif. Jadi harus diingat ada 3 kelompok bilangan bulat yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhingga. Nah, di slide ini kita akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertama, dapat berupa ketidaksamaan, yaitu kurang dari atau lebih dari atau lebih besar dari. Kedua, dapat menggunakan metode ekspositori atau tanya jawab. Dan yang ketiga, itu memberikan soal latihan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang hubungan ketidaksamaan. Nah, misalnya titik negatif 5 itu kurang dari 2, sebab titik negatif 5 itu terletak di sebelah kiri dari titik 2. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwasanya di antara dua bilangan bulat yang berurutan terletak sangat banyak sekali bilangan lain. Nah, bilangan lain ini tentu saja bukan merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya di antara bilangan 2 dan 3 terletak bilangan-bilangan yang bukan bilangan bulat. Misalnya 2/3, 2/3/4, 2/5/9 itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu hanya yang bilangan asli, yang negatif, dan bilangan cacah, penggabungan antara dua bilangan tersebut. Nah, bilangan bulat juga memiliki lawan ya. Jadi, guru dapat menggunakan metode ekspositori dalam menjelaskan lawan dari suatu bilangan bulat. Nah, contohnya dari bentuk lawan suatu bilangan negatif 3 adalah lawan dari 3. Ya, benar sekali. Dan sebaliknya, 3 adalah lawan dari negatif 3. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, guru memberikan soal baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, teman-teman bisa lihat contoh bahwa berikan satu contoh, lawan dari 19 adalah, nah lawan dari 19 adalah negatif 19. Begitupun yang kedua, lawan dari negatif 65 adalah 65. Dan yang ketiga, titik-titik adalah lawan dari 43. Nah, di sini siswa akan disuruh memahami arti dari lawan suatu bilangan bulat.
Jadi nanti akan terlihat jelas bahwa lawannya itu yang positif berarti lawannya yang negatif. Gampang ya untuk belajar bilangan bulat ini. Setelah tadi kita pelajari tentang bilangan bulat, baik bilangan bulat positif, nah sekarang kita belajar bilangan negatif dalam masalah sehari-hari. Nah, contoh pernyataan yang mengungkapkan konsep bilangan negatif yang dikenal siswa dalam keseharian. Pertama, Ani maju 3 langkah, sedangkan Adi mundur 2 langkah. Yang kedua, Ahmad mempunyai uang Rp4.000 dan Tita mempunyai utang Rp3.000. Yang manakah bilangan negatif di sini? Nah, yang dimaksud dengan bilangan negatif adalah yang mundur dan utang. Jadi, teman-teman ketika menjelaskan ke siswa untuk bilangan yang negatif itu bisa diwakili dengan kata mundur atau utang. Sedangkan untuk yang positif itu bisa maju dan memiliki uang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa teman-teman terapkan. Jadi ini hanya ada 2 contoh. Insya Allah nanti teman-teman akan bisa mendapatkan contoh-contoh lain dari bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di slide ini kita akan pelajari tentang operasi pada bilangan bulat dan sifat-sifat serta pembelajarannya di sekolah dasar. Nah, operasi bilangan bulat itu yang akan kita jelaskan di sini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk operasi penjumlahan. Bilangan bulat sering juga disebut bilangan bulat positif dengan menggunakan tanda tambah, dan bilangan bulat negatif dengan menggunakan tanda negatif. Untuk menjelaskan pada siswa khususnya bilangan bulat negatif, kita gunakan garis bilangan karena memudahkan siswa. Nah, misalnya 5 ditambah 2. Nah, dari titik 0 melangkah ke kanan 5 langkah. Nah, selanjutnya dilanjut melangkah 2 langkah. Maka berhenti di angka 7. Jadi kalau positif berarti melangkah ke kanan, itu berarti positif. Sedangkan untuk yang negatif, teman-teman bisa lihat contoh yang ada ya, 25 tambah negatif 23. Nah, dari titik 0 itu melangkah ke kanan sebanyak 25 langkah. Karena ditambah dengan negatif 23, maka dari 25 dilanjut melangkah ke kiri 23 langkah. Maka akan ada selisih dari 0 ke 2, maka itulah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi untuk yang positif itu berarti melangkah ke kanan, sedangkan untuk yang negatif berarti melangkah ke kiri. Lanjut untuk operasi pengurangan. Nah, misalnya 4 kurang 7. Nah, dari titik 0 itu melangkah ke kanan 4 langkah, dilanjut melangkah ke kiri 7 langkah. Maka hasilnya menuju ke titik negatif 3. Nah, lebih jelasnya perhatikan lagi contoh yang kedua ya. Negatif 2 tambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Mundur 4 langkah karena bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan negatif. Nah, kemudian menghadap kanan karena operasinya penjumlahan. Jadi dari negatif 2 itu mundur 4 langkah menjadi negatif 6 sesuai dengan garis bilangan yang ada ya. Nah, di slide kali ini kita akan lanjut lagi di operasi perkalian. Untuk operasi perkalian pada bilangan bulat itu dilakukan dengan beberapa tahap untuk memudahkan pemahaman siswa. Jadi ada 4, yaitu pertama bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Hasilnya positif. Jadi bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, misal bilangan bulat positif itu dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, untuk bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif.
Nah, untuk bilangan negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Jadi, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh untuk negatif 7 dikali 8. Nah, kita lihat dahulu tandanya, yaitu negatif dikali dengan positif sama dengan negatif. Setelah itu, kita hitung hasil perkalian dari 7 kali 8. Nah, 7 kali 8 adalah 56. Jadi, hasil negatif 7 kali 8 adalah negatif 56. Nah, lanjut kita ke operasi pembagian. Cara menghitung pembagian bilangan bulat itu sama seperti perkalian bilangan bulat, dengan menggunakan rumus operasi hitung pembagian bilangan bulat seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, lebih jelasnya lihat tabel ya, tanda bilangan pertama, kemudian operasi, tanda bilangan kedua, kemudian hasil. Nah, sama dengan operasi perkalian. Nah, ini diberikan contoh 8 bagi 2 sama dengan 4. Hasilnya positif karena bilangan bulat pertama itu 8 adalah positif dan 2 juga positif. Maka hasilnya akan positif. Begitupun ketika pembagiannya ada bilangan bulat negatif, maka positif dengan negatif itu hasilnya negatif. Berarti 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Nah, lanjut di contoh negatif 25 dibagi 5. Nah, kita lihat dulu tandanya, yaitu negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Setelah itu kita hitung hasil pembagian dari negatif 25 bagi 5 adalah 5. Jadi hasil negatif 25 bagi 5 adalah negatif 5. Jadi seperti itu ya cara untuk menghitung bilangan bulat, baik menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di slide kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian itu ada sifat tertutup. Nah, misalkan 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, negatif 8 itu adalah bilangan bulat. Jadi sifat tertutup itu hasil perkalian dari bilangan bulat itu juga menghasilkan bilangan bulat. Nah, yang kedua, sifat pertukaran. Jadi, A kali B itu sama dengan B kali A. Yang ketiga, sifat pengelompokan. A dikali B kali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Jadi, itu hasilnya akan sama. Kemudian yang keempat, sifat penyebaran. Jadi 3 kali negatif 2 tambah 4 itu sama dengan 3 kali negatif 2 tambah 3 kali 4 itu sama dengan 6 tambah 12, hasilnya adalah 18. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat bilangan 1 dan 0. Jadi contohnya 2 kali 1 itu sama dengan 2, negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Jadi apapun yang dikalikan dengan bilangan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, untuk semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Jadi 9 kali 0 adalah 0 dan negatif 7 kali 0 sama dengan 0. Nah, yang terakhir adalah pembulatan bilangan bulat dalam satuan, puluhan, atau ratusan terdekat. Nah, di sini sebagai latihan ya. Nanti SNK-nya kita akan lanjutkan di grup perkuliahan. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.